Ibu, biar banyak ilmu yang kita dapat, yang pertama saya ingin ngajak Ibu untuk hafal satu hadis pendek dulu. Kenapa? Karena alasannya begini. Jangan sampai ketika meninggal nanti ditanya oleh malaikat di akhirat, benarkah kalian cinta kepada Rasul? Oh benar. Apa buktinya cinta kepada Rasul? Banyak bersolawat kepada Rasul. Ibu bisa nggak solawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagus. Apa buktinya cinta kepada Nabi? Oh, kami mau menjalankan ibadah kalau ada tuntunan Nabi. Kami menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Sampailah pertanyaan, Ibu, berapa hadis yang kau hafal? Ketika Ibu menjawab, saya nggak tahu karena gurunya nggak ngajarin. Berarti yang salah? Tuh kan gurunya mau ngajarin malah disalahin tuh coba. Makanya biar itu saya ingatkan. Nah, maka hari ini ya kita akan coba satu hadis pendek dulu ya. Jadi semakin banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini insya Allah ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya. Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siaplah, saya Arabnya panjang dengan Indonesianya dan sebaliknya ya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Ya, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ibu, ini dikaitkan dengan hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Dan itu prakteknya dalam kehidupan harus kita lakukan. Contoh, kalau kita mau memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat rezeki, dapat anugerah, alhamdulillah. Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masyaallah. Ulangi, memulai sesuatu, Bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, salam. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masyaallah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya ada di depan tadi. Kan alhamdulillahnya ada di depan tadi. Nah iya. Makanya dapat rezeki bagi-bagi. Kan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ingat-ingat ya. Jadi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ibu, hadis ini cukup pendek tapi Nabi mengajarkan banyak sekali kebaikan. Kenapa kita diajarkan yaitu menjaga mata biar kita nggak merendahkan orang lain, biar kita nggak dipusingkan dengan urusan orang lain. Kenapa kita jaga hati? Biar kita nggak sombong, ya, biar kita sadar diri. Kenapa kita jaga tangan? Ya, jangan sampai ada orang yang kita rugikan, kita sakiti. Kenapa kita jaga kaki kita? Jangan sampai kita langkahkan ke tempat-tempat yang nggak dibenarkan oleh Allah. Kenapa kita jaga lidah? Karena lidah harus dijaga. Malah lidah tak bertulang. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tetap pada penjagaan lidahnya. Kan ungkapannya begitu. Mulutmu lidahmu adalah mulutmu lidahmu adalah enggak, mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana.
Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Ya. Baik. Itu yang pertama. Jadi setiap kebaikan itu nilainya sedekah, Bu. Setiap kebaikan itu mestinya apa? Seorang muslim mukmin itu ucapannya itu mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, pada ibadah, pada amal soleh, termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, termasuk diajak untuk zikrullah. Baik. Yang kedua, itu tadi yang pertama dari hadis Nabi, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Yang kedua, dua doa. Dua doa ini Bu lazimkan. Saya yakin setelah hari ini Bu melazimkan doa ini, insya Allah ya kehidupan Ibu akan jauh lebih baik dan diberkahi dirahmati Allah. Kalau tadi hadisnya rekanan Imam Bukhari, ya, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Memang ada yang mengatakan Imam Muslim, tapi antara itulah ya. Nah, Bu, doa Ibu lazimkan dengan penghayatan. Ibu, terkadang kita itu berdoa tetapi tidak dengan penghayatan. Jadi sehingga ya berlalu saja. Ibu kalau menghayati doa, contohnya di dalam sholat, itu ada 7 permintaan. Itu kalau Ibu berdoa itu bisa nangis betul loh. Tapi karena kita Ibu nggak menghayati ya begitu-begitu saja. Nah itu nanti dulu lah ya. Tapi dua doa ini dulu ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah aku hamba yang sabar. Hamba yang sabar. Syukur. Taat ibadah. Istiqomah. Dalam kebaikan dan kebenaran. Dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah aku hamba yang sabar. Syukur. Taat ibadah. Istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ulangi ya. Ya, sudah ya. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya, baik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat dengan penghayatan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Lama banget terjawaban dulu, masya Allah. Ya, Bu, itu doa Ibu Hayati. Nanti saya kirimkan doa itu juga. Insya Allah dan doa yang lain, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Amin. Ya Allah, jadikan aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama tadi. Dan yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Ibu, kenapa? Karena doa silahul mukmin, kata Rasul. Doa itu senjatanya orang mukmin. Wong kita doa aja kadang-kadang masih bisa dikalahkan oleh syaitan. Apalagi kita nggak berdoa. Makanya usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong.
Tapi satu hal yang hari ini banyak belum tahu, terutama ibu-ibu panjenengan semua, kalau doa itu kaitkan dengan surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Nah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Habis itu ibu minta apa? Ayat 10. Minta kesehatan di Allah. Cuman ada satu ketika ibu sakit, ya, surat Yasin ayat terakhir. Nih, mohon maaf Bu ya. Kalau yang sakit ini perut ibu. Fasbanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in turja'un, sambil ibu bicara. Fasbanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in turja'un, 2 atau 3 kali, baiknya ganjil. Kemudian berdoa, ya Allah. Yang doa itu Bismillah 3 kali itu, Allahumma anta syafi' la syafi'a illa anta. Ya Allah, enggak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau yang sembuhkan Allah sakit yang ada pada diri. Nah, itu juga boleh ditambahkan. Tapi kenapa yang Yasin ini saya perlu sampaikan? Karena banyak yang nggak tahu. Terakhir. Jadi misalkan, ini mohon maaf, yang sakit bagian kepala. Wasbanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in turja'un. Allahumma shfi'ani, Allahumma shfi'ani. Ya, minta. Terus mohon maaf, ibu sakit itu bukan buruk. Ada satu sahabat malah setiap bulan itu minta diberi sakit oleh Allah. Tapi saya dalam ini hanya cerita, saya nggak nyuruh ibu. Kalau ibu mau ikut terserah, saya mau yang sehat saja. Tapi ada ini satu sahabat, saya lupa namanya, dia tuh kalau setiap bulan minta dikasih sakit oleh Allah. Kenapa? Ibu harus tahu fadilah keutamaan orang yang sakit. Siapa orang yang sakit yang disebut orang bilang, oh dosanya akan diampuni, doanya akan dikabulkan, diangkat derajatnya? Tunggu dulu. Sakit yang gimana? Ada loh Bu, udah sakit dosa lagi. Udah sakit dosa lagi. Mau tahu sebabnya? Udah sakit dosa. Nah, makanya doa itu sakit itu menjadi penghapus dosa. Tunggu dulu, ada sebabnya. Sakit yang gimana yang menjadi penghapus dosa? Ya, dia 1 sabar, 2 ikhlas, 3 bersangka baik kepada Allah. Sabar, ikhlas, husnuzon, sangka baik kepada Allah, ya, dan tetap berobat. Ya, berobat ini Kalau dia sakit ngedumel terus, ya. Itu semakin dia sering ungkapkan sakit, semakin dia berkeluh kesah, semakin setan menjadi kuat. Makanya ibu, kalau ibu nggak banyak ingat ketika ibu sakit, aku punya Allah. Aku punya Allah. Ibu ngerti nggak? Salah satu takut yang harus kita miliki apa? Ya, itu takut kepada Allah. Tapi apa diantaranya yang ini sangat penting sekali? Salah satu takut yang harus kita miliki, jelas takut kepada Allah itu kan meliputi takut jika Allah cabut petunjuk dan hidayah dari diri kita. Takut melanggar hukum aturan syariat Allah. Takut kalau dicampakkan ke dalam siksa nerakanya Allah. Tapi ada satu hal yang ini Masya Allah. Apa itu? Dan ibu kalau bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Karena saya sendiri kalau ada yang bayarin umroh, saya mau banget loh, betul. Apa itu? Ada satu takut yang harus kita miliki. Tadi yang pertama, takut cabut petunjuk dia itu yang pertama. Bu, jadi takut ini harus kita miliki. Takut apa yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim mukmin apa? Takut ketika Allah memberikan ujian, Allah tidak menolong kita. Habis nggak kira-kira? Habis lah. Kalau Allah nggak nolong kita, berarti yang menguasai kita setan dan hawa nafsu saja. Di antaranya
Jadi takut ketika di dalam ujian Allah tidak menolong kita atau Allah meninggalkan kita. Oh, ngeri itu, Bu. Kenapa? Masalah kecil aja jadi bubar. Ya. Makanya ajaran Islam itu betul ya, paket qablan ta'zim. Berpikir terlebih dulu sebelum berucap dan berbuat. Pikirkan betul. Ini saya tadi malam, Bu, ya. Dipanggil Ustaz, tolong Ustaz, ada masalah keluarga saya. Kalibata sana ya. Ketemuan. Ternyata memang kasusnya cukup berat. Jadi hanya masalah sedikit, enggak cerai. Cerai kan kamu udah 3 kali. Nah sekarang pengen balik lagi. Ya enggak bisa. Iya. Sampai si wanitanya ya itu harus nikah dulu. Dan nikahnya nggak boleh direncanakan. Kamu nikah ya, tapi jangan diapa-apain istri saya. Terus nanti cerai, nggak boleh. Bu, canda guraunya tetap berlaku hukum itu. Ya, canda guraunya tetap berlaku hukum. Kalau dia mohon maaf orang awam, katakanlah nggak ngerti, kita nggak katakan bodoh, tapi dia awam dalam masalah hal ini, dia terucap marahnya itu kalau yang pertama itu menjadi insya Allah maafu, diampuni oleh Allah. Tapi kalau berulang kali ini masalah. Seperti dalam ungkapan itu, Bu, berulang-ulang kali, gitu kan? Nah, itu masalah. Enggak. Kalau dia sedang mengucapkan itu, ada masa idah. Kalau sudah sebelum 3 bulan, cukup si suaminya mengatakan, sayang maafin aku ya, aku rujuk. Kalau istrinya kemudian terima, ya aku maafin, kita rujuk, selesai. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan lewat masa idah, maka dia harus nikah ulang. Ya, harus ada saksi, ada wali, ada mahar. Ya. Ya. Terus berantem lagi, cerai lagi. Lagi. Error berarti. Nauzubillah ya. Jadi Bu, salah satu takut yang harus kita miliki adalah takut ketika di dalam ujian kita ditinggal oleh Allah, kita nggak ditolong oleh Allah. Tapi Bu, seberat apapun tuh ujian, Allah menolong kita, aman. Kita akan dapatkan ketenangan. Soalnya Allah menolong atau kita sih, gampang. Ketika kita diuji oleh Allah, kita menjauh dari Allah atau mendekat pada Allah. Ya. Kalau kita diuji oleh Allah, kemudian kita menyalahkan Allah, aku ini kurang apa? Aku ini udah ini, udah ada itu. Terus mohon maaf, mengabaikan ibadah-ibadah yang lainnya, berarti dia menjauh dari Allah. Tapi kalau dia diuji kemudian dia malah banyak istighfar, dia kemudian semakin meningkatkan ibadahnya, itu tandanya insya Allah Allah tolong. Oke Bu ya, jadi memang ada doa yang ringkas, yang doa menghadapi ujian gimana? Selain Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan dari ujian musibah yang Kau berikan kepadaku, dan berikanlah ganti yang terbaik darinya. Nah, Ibu ada doa yang ringkas juga. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah Kau beri aku ujian. Kecuali dengan ujian itu aku bisa menjadi lebih baik. Dalam ketaatan dan keimanan. Nggak sampai situ Bu. Dan mendapatkan cinta ridhomu. Ulangi ya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah Kau beri aku ujian kecuali dengan ujian itu aku bisa menjadi lebih baik dalam ketaatan dan keimanan.
dan mendapatkan cinta ridhomu. Amin gitu dong. Amin. Ya. Ya, jadi Bu, kalau kita namanya orang beriman itu Bu pasti diuji. Lihat surat Al-Ankabut 1 sampai 3. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut Quran saya surat yang ke-29. Sama ya? Ya. Ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Surat 29. Ya, siapa nak membaca? Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang pertama, kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Hasiban nasu aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Silakan Bu. Tidak apa-apa. Siapa nak masuk? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak beriman? Ya. Kami benar-benar telah menunggu orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para dusta. Bu, jadi diuji itu untuk diketahui imannya benar enggak ini? Bahkan Nabi mengatakan apa? Ma min muslimin wa muslimatin bima ma'nahu. Tidaklah atau pasti setiap muslim, muslimah laki ataupun perempuan itu dia pasti akan diuji oleh Allah. Apa ujian itu, Bu? Suami mungkin diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, anak diuji dengan orang tuanya, orang tua diuji dengan anaknya. Atau diuji dengan apa? Dengan saudaranya, keluarganya. Atau kalau nggak apa? Dia diuji dengan apa? Hartanya. Kalau nggak diuji dengan apa? Dengan fisiknya. Kalau nggak diuji dengan apa? Dengan usahanya. Sampai kapan, Bu? Sampai kehidupannya itu berakhir dengan kematian. Makanya selamanya dalam ujian itu, ya, selama dalam wujud itu pasti ada ujian. Jadi kalau hari ini Ibu, mohon maaf, Dewi tadi sudah kita bisik-bisik tadi. Jadi ketika orang itu diuji sakit, ya, satu aku yakin ya Allah inilah yang terbaik menurutmu untukku. Ibu tahu sebetulnya rahasia yang paling utama ketika kita sakit terus banyaklah kita menyebut itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Pastikan Ibu kalau mau tidur baca ayat kursi. Andai kan meninggal pada saat itu insyaallah husnul khatimah. Kenapa? Siapa yang dia dalam keadaan sakit memaksakan dirinya, menguat-kuatkan untuk melakukan kebaikan, ini sangat dicintai oleh Allah berlipat-lipat pahala. Kata Imam Syafi'i nih Bu, ya, besarnya pahala itu sangat bergantung dengan ujian. Nih, di antara kata-kata menarik Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbu hatimu. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Karena lingkaran kita nih Bu, ingat deh Bu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat, maksudnya surga itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat loh Bu, dunia ini hanya sebentar, akhirat dunia ini hanya sebentar, akhirat sebentar lagi. Loh iya tuh, kan kita kan di akhirat. Kan Ibu sudah disadarkan dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang beriman pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Enggak kan, kalau saya kan sudah ikhlas kali mau duluan silakan gitu.
Yang terakhir aja lah gitu. Terus yang terakhir yang duluan nggak apa-apa. Nggak bisa Bu, namanya kematian itu udah pasti. Tapi ingat, kematian itu pasti dan unik. Mungkin di antara ibu di komplek ibu atau di dekat ibu dengar cerita juga ada mungkin sudah, maaf ya, ada yang suaminya sakit berat. Tapi istrinya apa? Istrinya soalnya, istri soalnya itu Bu S3 1C. Jadi istri soalnya itu S3 1C. Keadaan suami yang kurang apa, keadaan suami ambruk, dia tetap sayang. Tetap sayang, tetap sayang. Ya, tetap sayang, tetap sabar dengan keadaannya itu. Tetap bersyukur dan cinta. Tapi sekali lagi tadi, kematian itu pasti dan unik. Yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya coba. Kan gak nyangka banget. Yang tetangganya itu gak sakit loh. Ya Allah, ya Allah. Jangan kenceng-kenceng Bu. Ya itu namanya kematian itu begitu. Tapi tadi saya ulangi kata Imam Syafi'i tadi apa? Jadikanlah akhirat itu di pelupuk, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Enggak, kalaupun aku mati memang harus mati di dunia ini. Tapi aku yakin Allah akan kasih akhirat, yaitu surga. Tadi kalau sabar, ikhlas, bersangka baik dan tetap ikhtiar. Berarti enggak keluh kesah, enggak ngedumel, enggak terus malah enggak sholat, enggak malah ngerumpi. Ya udah istighfar deh, kali ini dimaafin deh. Kali ini dimaafin deh. Kenapa Bu? Semakin kita bisa menikmati ujian Allah itu Bu, di situ pahalanya semakin besar. Memang kan kita pada akhirnya mati kok Bu. Makanya tadi ketika sakit, ketika diuji oleh Allah tadi maksimalkan. Kalau sampai kita nggak bisa yang lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah astagfirullah apa? Allahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar. Ketika dirasakan sakit Allahu akbar Allahu akbar. Insyaallah. Ya. Tadi doa tadi juga bisa menjadi terapi kita. Ya Allah, janganlah ya Allah Rahman Rahimin, janganlah kau beri aku ujian kecuali dengan ujian itu aku bisa menjadi lebih baik dalam ketaatan dan keimanan dan mendapatkan cinta ridho. Baik ya, demikian kajian kita hari ini sampai di sini. Mukodimanya, iya itu mukodimanya. Mukodimanya ya Allah ya Allah. Lah iya. Iya.